Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai anak dengan masalah belajar dan intelektual. Oke, langsung saja akan kita bahas satu persatu. Learning disability. Di Amerika Serikat, istilah learning disabilities mencakup ketidakmampuan seseorang dalam memproses, mengingat, dan menghasilkan informasi. Learning disability merupakan beragam kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimal otak atau DMO. The National Joint Committee Learning Disabilities atau NJCLD mendefinisikan kesulitan belajar sebagai sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan untuk mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, berhitung, berbahasa sampai kepada kemampuan persepsi motorik. Karakteristik, simptom atau gejala. Terdapat beberapa tipe umum dari karakteristik anak dalam kesulitan belajar yang sering digunakan oleh para pendidik seperti diungkapkan oleh Delpy. Salah satunya ialah adanya kemampuan persepsi yang rendah atau poor perceptual abilities. Kemampuan persepsi yang rendah berkaitan dengan persepsi pendengaran, persepsi visual, dan persepsi taktil. Kekurangan dapat terjadi pada kemampuan persepsi pendengaran atau auditory perception yang menyangkut, pertama, yaitu kemampuan untuk dapat membedakan suara, bunyi huruf hidup, dan bunyi huruf mati yang sama. 2. Kemampuan untuk melakukan sintesis bunyi-bunyi dari bagian keseluruhan. 3. Kemampuan untuk menghiraukan latar belakang suara yang tidak selaras. Keempat, kemampuan untuk mengetahui lokasi sumber suara dan arah suara. Kemudian, kekurangan kemungkinan terjadi pada kemampuan persepsi visual menyangkut, pertama, kemampuan untuk mengetahui perbedaan antara benda-benda yang bentuknya sama, surat-surat atau kata-kata. Kedua, kemampuan untuk dapat membedakan adanya perbedaan antara bentuk auditori masa kini. Ketiga, mampu mengidentifikasi satu bentuk figur seseorang dari gambar yang memunculkan 3 figur yang sama. Keempat, pola melengkapi, mekanisme tanggung jawab untuk melengkapi secara otomatis terhadap simbol-simbol visual yang sudah dikenal. Diartikan sebagai kemampuan untuk menggambarkan keseluruhan hanya dengan melihat sebagian dari bentuk keseluruhan. Kemudian persepsi taktil. Kemampuan persepsi taktil yang utama adalah membedakan benda dengan meraba. Kemampuan untuk mengenal benda-benda yang dikenal atau tekstur dan lokasi dari anggota badan yang dapat disentuh oleh seseorang. Ross, Siegel, dan Gold serta Painting mengemukakan bahwa kesulitan belajar disebabkan oleh disfungsi sistem syaraf yang disebabkan oleh, pertama, cedera otak pada masa perkembangan otak, kedua, ketidakseimbangan zat-zat kimiawi dalam otak, 3, gangguan perkembangan syaraf, 4. Kelambatan proses perkembangan individu. Sedangkan Hallahan dan Kaufman mengemukakan 3 faktor penyebab kesulitan belajar, yaitu pertama, faktor organis atau biologis, yaitu disebabkan oleh adanya disfungsi dari sistem syaraf pusat. Kedua, faktor genetik. Beberapa tokoh mengemukakan bahwa anak-anak berkesulitan belajar dapat disebabkan oleh faktor genetis atau keturunan. Sementara itu, beberapa tokoh yang lain mengemukakan bahwa pada anak-anak yang kembar identik atau kembar siam banyak yang mengalami kesulitan membaca. 3. Faktor lingkungan. Anak berkesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor lingkungan sangat sulit untuk didokumentasikan. Meskipun demikian, sering dijumpai adanya masalah dalam belajar yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti guru-guru yang tidak mempersiapkan program pengajarannya dengan baik atau kondisi keluarga yang tidak menunjang. Dengan demikian, lingkungan yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar pada anak bukanlah bersifat primer atau utama, tetapi lebih banyak bersifat sekunder. Learning difficulty. Definisi: kesulitan belajar atau learning difficulty adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf inteligensi dan kemampuan akademik yang seharusnya dicapai. Karakteristik atau simptom atau gejala.
Menurut Surya, tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar antara lain: yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah; yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan; yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar; yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar; yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan; yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Ada beberapa ciri lain yang menunjukkan anak mengalami kesulitan belajar, yaitu yang pertama, nilai pelajaran yang naik turun; yang kedua, sulit mengatur kegiatan atau barang; yang ketiga, mudah lupa dan sering kehilangan barang-barang; yang keempat, sering melamun; yang kelima, ceroboh dan tidak teliti; yang keenam, tidak termotivasi untuk belajar; yang ketujuh, mudah menyerah; yang kedelapan, sulit duduk tenang untuk jangka waktu yang lama dan banyak bicara; yang kesembilan, sulit menunggu giliran; yang kesepuluh, suka jahil, iseng, dan impulsif. Dari apa yang dikemukakan di atas dapat dipahami adanya beberapa manifestasi dari gejala kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Diharapkan para guru dapat memahami dan mengidentifikasi nama siswa yang mengalami kesulitan belajar dan mana pula yang tidak. Penyebab kondisi yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis atau fisiologis, terutama berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut sebagai kesulitan dalam belajar spesifik, serta faktor psikologis, yaitu kesulitan belajar yang berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar. Hal ini dapat juga disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak atau gangguan neurobiologis yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan seperti gangguan perkembangan bicara, membaca, menulis, pemahaman, dan berhitung. Anak-anak di sekolah pada umumnya memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda, baik dari segi fisik, mental, intelektual, ataupun sosial emosional. Oleh karena itu, mereka juga akan mengalami persoalan belajarnya masing-masing secara individu dan akan mengalami berbagai jenis kesulitan belajar yang berbeda pula, sesuai dengan karakteristik dan potensinya masing-masing. Gifted dan retardasi mental. Definisi retardasi mental. Retardasi mental atau disabilitas intelektual adalah gangguan intelektual yang ditandai dengan kemampuan mental atau inteligensi di bawah rata-rata. Orang dengan retardasi mental mempelajari kemampuan baru namun lebih lambat. Terdapat berbagai derajat retardasi mental, mulai dari ringan hingga sangat berat. Kemampuan inteligensi biasanya diukur dengan menggunakan skor IQ. Seseorang dikatakan retardasi mental apabila didapati skor IQ kurang dari 70. Karakteristik retardasi mental biasanya diketahui saat kecil. Terdapat beberapa gejala dan tanda dari retardasi mental pada anak-anak. Gejala ini muncul bergantung dari berat ringannya penyakit. Beberapa tanda dan gejala retardasi mental yaitu A. Sering berputar, duduk berdiri, merangkak, atau terlambat berjalan. B. Memiliki gangguan dalam berbicara atau sering telat dalam berbicara. C. Lamban dalam mempelajari sesuatu hal yang sederhana seperti berpakaian, bersihkan diri, dan makan. D. Kesulitan mengingat barang. E. Kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain. F. Gangguan perilaku seperti tantrum. G. Kesulitan dalam mendiskusi penyelesaian masalah atau pola pikir logis. Anak-anak retardasi mental berat biasanya akan disertai dengan masalah kesehatan lainnya. Masalah ini terkait kejang, gangguan mood, kelainan motorik, gangguan penglihatan, atau gangguan pendengaran.
Penyebab retardasi mental disebabkan oleh gangguan perkembangan otak, namun penyebab pasti dari retardasi mental hanya bisa ditentukan dengan pasti sepertiga dari seluruh angka kejadian. Berikut ini penyebab paling sering dari retardasi mental. A. Kelainan genetik. Kelainan seperti sindrom Down dan sindrom Fragile X yang berkaitan erat dengan kelainan genetik dapat menyebabkan retardasi mental. B. Masalah selama kehamilan. Beberapa keadaan saat kehamilan dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak janin seperti penggunaan alkohol, obat-obatan terlarang, gizi buruk, infeksi, dan preeklamsia. C. Masalah selama masa bayi. Retardasi mental dapat disebabkan bayi yang selama masa kelahiran tidak mendapat asupan oksigen yang cukup, atau bayi yang sangat prematur sehingga paru-paru belum matang secara sempurna. D. Cedera atau penyakit yang lainnya. Infeksi seperti meningitis atau campak dapat menyebabkan retardasi mental. Cedera kepala berat, keadaan hampir tenggelam, malnutrisi ekstrim, infeksi otak dapat berpengaruh terhadap retardasi mental. Definisi gifted. Anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa atau gifted adalah anak yang secara signifikan memiliki IQ 140 atau lebih. Potensi di atas rata-rata dalam bidang kemampuan umum, akademik khusus, kreativitas, kepemimpinan, seni, dan olahraga. Anak berkebutuhan khusus atau gifted Hayward adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosional, dan fisik. Karakteristik anak balita gifted lainnya yaitu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, mudah bosan apabila tidak tertarik pada suatu hal tertentu, namun dapat berkonsentrasi tinggi pada hal lain yang disukai. Anak gifted juga identik dengan proses belajar yang sangat cepat dan kemampuan mengingat yang luar biasa. Sekarang kita ada pada kondisi darurat dalam menangani anak gifted. Metode-metode yang dipaparkan dalam mengenali karakteristik anak gifted beberapa di antaranya yaitu melalui orang tua, guru, serta portofolio anak berupa karya seni, tulisan, maupun bahasa yang dikuasai. Diskusi yang dihadiri oleh dokter, psikolog, akademisi, hingga para orang tua itu diharapkan mampu menjadi jalan keluar atas kendala-kendala yang dialami dalam mendeteksi dan menangani anak gifted sejak dini. Penyebab. Meskipun dalam literatur anak berbakat tidak disebutkan pandangan pakar tentang etiologi keberbakatan, namun faktor penyebab anak cerdas dan berbakat sebagaimana dalam Monson 2011 dapat ditinjau dari dua hal, yaitu faktor genetik dan biologis lainnya. Penelitian dalam genetika perilaku mengatakan bahwa setiap jenis dari perkembangan perilaku dipengaruhi secara signifikan melalui gen atau keturunan. Walaupun pengaruh genetika dalam perkembangan kemampuan unggul tidak dapat dielakkan, pengaruh biologik ini tidak lebih penting daripada pengaruh lingkungan di mana anak diasuh faktor biologik sebelum bersifat genetik. Yang mempunyai andil dalam inteligensi adalah faktor gizi dan neurologik. Kekurangan nutrisi pada masa kecil dan gangguan neurologik yang terjadi dapat menyebabkan keterbelakangan mental, begitupun sebaliknya. Faktor-faktor lingkungan. Dari penelitian tentang individu-individu berbakat yang sukses di berbagai bidang, menunjukkan masa kecil di dalam keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Seorang dari anggota keluarga memiliki minat pribadi terhadap bakat anak dan memberikan dorongan besar dalam rasa perkembangannya. B. Kebanyakan dari orang tua adalah panutan, contoh terutama dalam gaya hidupnya. C. Adanya dorongan khusus dari orang tua bagi anak untuk menjelajah, berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan rumah tangga berkaitan dengan bidang keberbakatan yang dikembangkan, di mana usaha anak selalu mendapat pengukuhan atau reward. D. Orang tua memberikan jaminan bahwa anak dapat belajar dalam lingkup keberbakatan.